Noise Garage Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soleh. Anda sedang menyaksikan Sok-Soan, sebuah program terbaru dari Noise Garage. Pada program ini kita akan membahas berbagai hal terkait politik, musik, dan berbagai dinamika sosial masyarakat di Indonesia dan khususnya di Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya juga ditemani oleh saudara Soli. Oke, pada hari ini kita dihadapkan oleh berbagai masalah, terutama masalah sampah nih Bung Solihin. Betul. TPA Sarimukti kebakaran. Akibatnya tumpukan sampah di Bandung Raya tuh menumpuk di TPS-TPS. Contohnya aja di Jalan Pagarsi ini nih. Saya tadi melintas, numpuk banget tuh sampah di TPS tuh. Menurut Bung Solihin gimana nih? Apa peran dan fungsi pemerintah ketika tumpukan sampah ini mengotori wajah kota Bandung khususnya nih, Bung Solihin? Kalau dilihat dari pandangan mata memang kurang asik ya. Bau. Terus apalagi yang diulekan itu depannya tukang parfum. Kasihan ya. Terus tadi sebelum nyampe di studio Noise Garage ini, saya kan lewat Babakan Ciparai itu. Iya. Di depannya tukang makan, di depannya lagi sampah menumpuk. Nggak enak ya. Tapi saya baca-baca di media sosial, di media online, itu Kota Bandung berusaha sebetulnya berusaha membuat TPS melakukan penanganan penanganan di Cicabe, tapi belum apa-apa sudah diprotes masyarakat. Masyarakat salah? Tidak juga, karena masyarakat taunya seperti itu, di lingkungannya tidak mau bau. Apalagi nanti truk datang dengan limbah yang berair jatuh, baunya tetap ke mereka, dan itu tidak nyampe ke rumah wali kota. Seperti itu, Bung. Kalau menurut saya sih seperti itu. Tapi memang kebijakan pemerintah harus yang pas dengan keinginan masyarakat, karena masyarakat itu taunya lingkungannya itu harus bersih dan tempat sampah itu harus jauh dari pemukiman masyarakat. Iyalah. Begitu sih, Bu. Betul. Tapi ketika ngomongin tugas sampah itu kan memang bukan masalah Kota Bandung aja sebenarnya. Karena ketika ada sebuah masalah, misalnya tuh TPA Sarimukti nih, yang menjadi salah satu sumber masalah sehingga sampah itu menumpuk itu kan ada kewenangannya di tingkat provinsi sebenarnya. Karena TPPAS Sarimukti itu ada di kewenangan provinsi. Sampah TPA Sarimukti kebakaran, akibatnya ditutup beberapa waktu, sekarang mulai dibuka lagi lah sedikit-sedikit. Dan kelihatan nggak sih menurut Bung tuh terkait peran si pemerintah itu sendiri, pemerintah provinsi khususnya dalam upaya menangani kebakaran? Dari awal sih tentunya tidak ya, tidak terlihat dari awal karena insiden itu juga begitu saja terjadi ya, mungkin kaget juga si provinsi ya. Betul. Satu kaget, kedua dia juga menghadapi harus turun kan, harus lengser, sudah waktunya diganti kan, jadi bingung antara membuat kebijakan untuk penanganan Sarimukti atau persiapan keluar dari Pakuan kan gitu ya. Akhirnya ya walaupun ada dia datang ke sana kita lihat dari berita-beritanya, karena alhamdulillah saya update berita loh. Mantap. Update berita ya. Update di berita itu, Kang Emil juga datang ke sana memantau, karena memang harus dipantau dulu nih masyarakat. Jadi sebelum kebijakan itu mereka pantau dulu. Jadi apa yang harus dilakukan itu jelas gitu. Iya, benar. Dan kemarin kalau nggak salah itu Om B juga sudah memberikan. Om B itu PJ Gubernur. Sudah memberikan kebijakan, langsung dia mengambil alih peran, melakukan langkah taktis mengambil alih penanganan penanganan kebakaran di TPA Sarimukti. Tapi ketika kan ini tuh soal TPA Sarimukti itu, ini kita fokus pada ngomongin TPA Sarimukti nih. Bukan masalah bukan masalah kita kalau tumpukan sampah di Bandung Raya itu adalah ekses dari TPA Sarimukti. Tapi kan soal isu TPA Sarimukti itu bukan hanya masalah kebakaran sebenarnya itu. Dari sejak 2000, bahkan mungkin dari zaman Gubernur Ahmad Heriawan tuh, bahwa TPA Sarimukti udah overload sebenarnya. Nah, dari berjalannya waktu, dari zamanan Kang Aher, Kang Emil, pemerintah provinsi khususnya nih nggak berpikir gitu bahwa menyiapkan sebuah program atau
sebuah rencana dalam penanganan sampah, khususnya ngomongin regional. Kan kalau ketika ada ekses kayak gini, kalau udah siap mah kan ya bisa ada solusi yang cepat gitu. Tinggal langsung pindah kan. Tidak secara ini. Menurut Bung Solin melihat nggak sih rencana-rencana besar, ngomongin rencana besar nih yang dilakukan oleh pemerintah? Sependek sepengetahuan saya dulu zamannya Bapak Ahmad Heriawan yang sekarang nyalek di kabupaten. Ini bukan promo ya, tapi memang nyalek. Dulu saya sempat diajak sama dia ke pengolahan sampah. Itu bukan hanya di Legok Jawa Legok Nangka atau di yang di Bogor, bukan hanya di situ, tapi juga di luar negeri. Di luar negeri dengan pengolahan sampah yang cukup canggih. Di mana itu tuh? Di mana? Ada di Swedia, di sekitaran Skandinavia. Bahkan di sana itu mereka sampah itu impor. Saking kurangnya sampah. Kan ditanyakan bagaimana kalau sampah Jawa Barat ke sini, nggak mau, jauh, mau pakai apa? Tapi memang tidak murah seperti itu, dari bentuknya sampah. Bahkan saya sempat masuk ke pengolahan sampah, itu tidak ada bau. Tidak ada bau. Jadi tesiga pengolahan sampah gitu, seperti pabrik roti saja gitu kan, padahal itu pengolahan sampah. Dan saya kira itu upaya-upaya yang dilakukan, walaupun tidak mungkin diterapkan di sini karena satu mahal, terus harus dilatih mungkin lama sekali. Betul. Terus kita PSB ke belakang, dulu zamannya Pak Dada Rosada ada PLTSA. Gede Bage ya. Gede Bage, dan itu tidak jadi juga. Terus ada lagi upaya-upaya lain seperti bank sampah, penukaran sampah dengan tembakau, dengan emas gitu kan. Itu sebetulnya bisa dilakukan. Kenapa tidak terjadi? Kenapa tidak efektif? Karena satu, mental SDA kita, masyarakatnya. Yang kedua, SDM SDM di pemerintah juga tidak mumpuni juga mungkin ya. Kalau mumpuni semua akan terjadi. Semua akan terintegrasi. Betul. Kenapa tidak terintegrasi? Ada missing link nih. Missing link itu entah di pemerintah atau di masyarakatnya. Kita tidak tahu. Yang jelas ini penanganan sampah belum selesai. Dan juga bukan kita menyalahkan pemerintah secara khusus. Karena ada peran juga masyarakat kan? Iya, kalau disalahkan juga dia marah. Kita masyarakat disalahkan marah lagi. Benar. Beres-beres. Tapi intinya selain masalah sampah itu kan, kalau nggak salah tuh pemerintah pusat tuh udah menyiapkan sebuah program sebuah program, bukan program sih, lebih kepada penanganan sampah regional. Salah satunya tuh ya kayak Bandung Raya, sebenarnya rencananya di Legok Nangka. Apa sih nama programnya tuh, lupa lagi lah. Tapi sampai saat ini belum terasa kan belum jalan. Terus tuh kita melihat fenomena baru dalam upaya campaign yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Kita mengenal sebuah program komunitas anak muda yang turun ke sungai untuk sampah. Pandawara Group. Itu sebuah fenomena sebenarnya. Kayaknya harusnya sosok-sosok atau tokoh-tokoh atau komunitas-komunitas semacam itu harusnya diperkuat. Langsung tuh disebarkan ke masyarakat sehingga masyarakat lebih teredukasi. Efeknya kalau ngomongin komunitas seperti itu, atau kalau kita lihat di medsos gitu ya, efeknya tuh cukup, keren juga nih pemerintah. Masa nggak bisa sih kalau ngomongin kayak gitu. Ada yang kurang menurut saya sih, menurut saya pribadi ngelihat ada yang kurang nih dalam upaya penanganan. Ngomonginnya sosialisasi lah, ngomongin campaign yang dilakukan. Kan ngomongin kayak Pandawara kan cukup kreatif lah, ngomongin dari medsos, bagaimana dia mengelola kontennya sehingga ditangkap oleh masyarakat tuh keren lah menurut Bung tuh perlu nggak sih? Sebetulnya perlu komunitas-komunitas itu yang kecil-kecil itu, tapi dengan kemampuan campaign seperti si Pandawara itu. Kan efeknya bagus juga. Ini dari channelnya dia saja bisa menampung 1.000 orang. Misalnya. Dari 1.000 orang, itu 2 orang saja bisa melakukan seperti itu. Itu akan terus meracuni yang lain-lain. Betul. Kan? Hanya saja di kita ini kadang lingkungan itu hanya terpacu ketika melihat konten itu rame, viral, kan? Terus followernya banyak. Ketika mencoba dan followernya sedikit, dia berhenti. Nah itu. Jadi memang butuh kalau itu dorongan nurani, dorongan yang memang benar-benar cinta lingkungan gitu. Kalau hanya untuk viral saja ya seperti itu. Bung Solihin, Pandawara itu sebagai fenomena. Dia campaign melalui media sosial. Ya. Nah, Bung Solihin kan gini-gini juga
mahasiswa S2 komunikasi. Jadi terhero saya. Pengen tahu nih bagaimana secara bukan ngomongin secara keilmuan lebih dalam, tapi ini mah secara kasat mata dan sepengetahuan kita nih. Iya. Bahwa efek dari medsos itu sendiri itu benar-benar udah terasa belum sih? Maksudnya dari kayak kita lihat konten-konten Pandawara lah. Sebenarnya efeknya terasa nggak sih menurut Bung Solhin? Iya, iya. Jadi fenomena media sosial, media sosial ini memang cukup wah. Apalagi untuk generasi zilenial ya kan. Di generasi zilenial itu seolah-olah medsos itu, media sosial itu segala-galanya kan. Ada yang pakai joget, ada yang pakai apa kan. Termasuk juga yang positif ya ini si Pandawara. Tapi sekali lagi Bung, medsos itu ruang privasi. Nah, tidak sehebat media cyber online yang berbasis media konven lah. News yang di dalamnya itu ada jurnalis. Beda karena yang di si medsos ini dikelola oleh si kreator konten berbeda kalau sebuah info yang dikelola oleh jurnalis. Kalau jurnalis itu kan profesional, cara menulisnya juga terukur sehingga kampanye itu menimbulkan si kampanye itu menjadi motivasi. Nah, yang ini juga bukan tidak menjadi motivasi, tapi kita lihat dong kenyataannya. Begitu sampah berserakan di selokan, apa coba caption yang ditampilkan oleh masyarakat? Tenang we, ya Pandawara. Itu kan seolah-olah si Pandawara itu sudah, kamu ini kacung kita. Pokoknya kita mengumpulkan sampah, mana meresan. Kan? Yang terjadi seperti itu. Berbeda kalau ini dimuat di media cyber kan. Kalau di media media konvensional itu karena ada narasumber, ada pengamat, ada apa namanya itu? Cover both side, keberimbangan lah ya. Keberimbangan di situ. Jadi artinya tidak jelek juga. Si Pandawara teruskan. Betul. Cuman masyarakat juga harus belajar dari situ. Harusnya begitu. Betul. Dan harusnya diikuti oleh media konvensional ini. Pemberitaan itu dibesarkan oleh media konvensional. Sehingga orang itu benar. Oh sih itu benar. Untuk ukur gimmick. Gak ukur rame-ramean doang. Rame-ramean hungkul. Gitu. Dan itu memang benar. Saya kemarin terakhir lihat dia di pantai di Lampung. Ya, di kan? Kabupaten Bandung. Ya, Kabupaten Bandung. Terus kan itu ngesberes wisukan bosan ke pantai kan. Pantai juga teuingan 5 menit ya, namanya juga durasinya itu aja. Mungkin ya nggak tahu sapopoena mah kumaha sih teh bos eta tukang micinan sampah. Tapi kalau lihat dari sisi medsos tuh emang bisa dibilang ini pandangan saya pribadi secara dengan sepengetahuan yang terbatas ini gitu, Bung. Saya tahu pernah terbatas bahwa media sosial tuh emang punya efek tanda petik efek kejut yang luar biasa ya. Ketika viral atau apapun lah itu. Memang tapi mungkin kita atau masyarakat itu sendiri belum tahu bahwa belum semuanya itu terpapar oleh media sosial. Mungkin karena mungkin ya masyarakat atau kaum old school mana mungkin dia tiktokan adalah yang tiktokan atau main Instagram, tapi kan cuma beberapa gitu ya. Yang terpapar tuh artinya memang perlu, menurut saya ini bukan masukan lah, menurut saya pribadi itu perlu ada upaya yang lebih kreatif dari pemerintah. Karena kalau ngomongin hanya komunitas ini kan hanya terbatas lah. Bung. Maksudnya tuh yang media sosial, komunitasnya segitu-gitu aja. Tanpa ada dorongan pemerintah, efek kejutnya atau efek yang lebih panjangnya tuh menurut saya pribadi tuh nggak akan sustain lah, nggak akan panjang gitu ngomongin gitu. Jadi perlu pemerintah juga, bukan hanya Pandawara atau komunitas-komunitas lain. Tapi perlu ada dorongan pemerintah yang lebih kuat, entah itu melalui kebijakan, entah itu melalui penegakan hukum, entah itu sebuah program-program yang lebih kreatif, bukan hanya masalah penegakan hukum, karena penegakan hukum harusnya menjadi titik terakhir. Menurut saya kan tadi Bung, yang menjadi salah satu kendala itu kan bagaimana masyarakat itu aware atau peduli terhadap lingkungan sendiri. Kita ambil contoh bagaimana Pandawara membuat sebuah konten kreatif sehingga cukup berdampak menginfluence masyarakat untuk mau bergerak juga. Untuk mau membantu Pandawara untuk membersih entah itu sungai, entah itu laut atau pantai gitu ya. Bagaimana kalau kita bayangkan pemerintah melakukan sesuatu yang kreatif, Bung. Bukan ngomongin turun, kalau turun udah kewajiban kan? Bagaimana sesuatu yang kreatif, karena kita lihat campaign-campaign yang dilakukan tuh mungkin
berupaya untuk kreatif. Iya. Tapi bagaimana daya dongkraknya tuh ya gitu-gitulah. Kalau ngomongin pemerintah yang mau jatuh, ya gitulah gitu sih katanya. Hanya ada beberapa aja gitu. Tapi nah bagaimana gitu, harusnya pemerintah tuh kan banyak sumber daya yang gitu tuh. Membuat sesuatu yang kreatif, bukan hanya dari sisi regulasi, dari sisi penegakan hukum, tapi bagaimana untuk mendrive sebuah program itu biar terserap oleh masyarakat. Karena memang kita flashback lah, kita 2005 kalau nggak salah tuh Bandung Lautan Sampah edisi pertama kan gitu. Iya, karena apa namanya? Luwi Gajah. Ya itu Luwi Gajah meledak. Harusnya kan itu menjadi sebuah pintu masuk. Ngomongin pemerintah, ngomongin masyarakat itu sendiri, mulai berpikir bagaimana nih sampah tuh biar tidak menjadi masalah ke depannya. Tapi akhirnya terulang lagi juga sekarang. Ya, mungkin karena terlalu banyak apa namanya? Di kita itu kan begini. Apa sih namanya? Polikronik. Jadi berulang gitu kan. Kalau kita lihat di Eropa itu kan monokronik. Monokronik itu dia tegas sudah. Waktu yang saat ini terlewat sudah tidak akan kembali. Di Indonesia itu aneh, ajaib. Polikronik dia. Jadi waktu maghrib ini besok juga ada. Seperti itu. Begitupun dengan kebijakan-kebijakan. Itu dari mungkin dari tahun-tahun sebelum kita lahir, ini kebijakan-kebijakan soal sampah ini sudah ada. Namun kan begitu. Kenwe engke diteruskan diteruskan sama yang periode selanjutnya. Begitu masuk periode selanjutnya dia punya program baru. Walaupun sampah, akhirnya yang ini juga tidak lanjut. Yang baru juga tenepi. Nah, seperti itu. Karena ya mental seperti itu. Ganggaratun mungkin karena mental Irlander gitu ya. Semuanya kayak gitu. Irlander seperti itu ya sudah, kita mau begini tidak dituntut untuk tidak kreatif, betul. Dituntut untuk konsumtif, dituntut juga untuk ya sudah sumuhundau gitu. Akhirnya otaknya tidak berkembang. Betul. Gitu. Oke lah, Bung. Mungkin itu Mas sedikit keluh kesah kita ya sebagai warga, bukan sebagai pakar atau apa gitu. Ya, hanya sebagai juga hanya cunanan saja ini yang kita lihat saja kan. Bukan sok pinter atau apa, tapi ini mah mudah-mudahan sih pinter lah. Kita akan mencoba menghangatkan obrolan tentang politik dari perspektif yang berbeda, bukan ngomongin secara politik banget lah. Kita akan ngobrol santai dengan berbagai narasumber. Kita ngomongin juga musik mungkin, dan politik. Musik dan politik, kenapa enggak ya? Mungkin sekian dari kami. Kembali lagi nanti jangan lupa nonton Sosokan episode-episode lainnya. Saya Soleh. Saya Solihin. Jangan lupa like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.